aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al-Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Nggak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al-Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir Pak kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan background di belakang Gus Islah Bahrawi ini, di situ tertulis 13 Mei tahun 2023. Berarti ceramah beliau ini masih baru ya. Jelas dan gamblang di situ Gus Islah Bahrawi menyampaikan beberapa hal mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tadi disampaikan bahwa berdirinya sejak Orde Baru. Berarti pondok ini sudah cukup lama ya. Dan kalau kita googling sahabat, ternyata benar. Ini contohnya di Wikipedia. Di sini ditulis Ma'had Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah sebuah pondok pesantren ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus tahun 1996. Ya memang cukup lama ya. Kemudian pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1999 dan peresmian secara umum dilakukan pada tanggal 27 Agustus tahun 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga Profesor Insinyur B.J. Habibie. Nah, di sini dikasih catatan kaki nomor 1, sahabat. Artinya tulisan Wikipedia ini ada rujukannya begitu ya. Kemudian pimpinan pesantren ini ialah Profesor Dr. H.C. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang MP yang adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Nah, di sini juga ada catatan kakinya lagi, sahabat, nomor 2 ya. Lalu kita cek, sahabat, catatan kaki nomor 1 dan 2 tadi di sini di bagian, nah ini. Kalau melihat ini, sahabat, artinya apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi tadi ya ada sumbernya gitu ya. Kemudian mengenai keterkaitan NII dengan Al-Zaitun, ternyata bukan hanya Gus Islah Bahrawi saja yang menyampaikan demikian. Pada tahun 2011, wakil presiden kita itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang pada saat itu sebagai ketua MUI, beliau pernah sahabat menyampaikan kepada detik.com yang dimuat dalam judul beritanya, MUI, Al-Zaitun, dan NII KW9 berkaitan ajarannya menyimpang. Ini judulnya diunggah pada hari Jumat tanggal 15 April tahun 2011 jam 18.44 WIB. Lengkap ya. Nah, di situ tertulis Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa memang ada keterkaitan kepemimpinan antara Al-Zaitun dengan NII KW9. Lalu lebih lanjut kalau kita baca-baca berita ini, sahabat, kita akan menemukan kabar yang sudah terpendam sangat lama sekali. Yang kemudian akhir-akhir ini muncul kembali menjadi perbincangan publik, akan tetapi nampaknya tidak terlalu disoroti banyak orang.
yaitu mengenai temuan-temuan MUI pada tahun 2002. Berarti selang 3 tahun setelah pondok pesantren ini, Al Zaitun, benar-benar diresmikan beroperasi, sahabat ya. Ini juga berarti sejak awal mulai pondok pesantren ini berdiri, itu sebetulnya sudah menjadi pantauan MUI, sahabat. Dan ketika sudah menjadi pantauan MUI, kemudian MUI menemukan beberapa temuan-temuan, ya berarti pondok pesantren ini kan memang sudah ada ya beberapa gesekan lah seperti itu ya. Tapi ya wallahu alam, entah mengapa kemudian temuan MUI mengenai Al Zaitun ini pada tahun 2022 ini tiba-tiba meredup hingga akhirnya memancar kembali di awal Idul Fitri kemarin ya, karena ada pelaksanaan sholat Id yang tidak lazim lah begitu. Lalu apa saja temuan-temuan MUI pada tahun 2022 itu? Nah ini sahabat, ini masih di dalam detik.com ya. Di sini disebutkan, dari arsip 5 Oktober 2022 berikut hasil penelitian tim MUI. Yang pertama, ditemukan indikasi kuat adanya relasi atau hubungan antara Ma'had Al Zaitun atau MAZ dengan organisasi NII KW 9. Hubungan tersebut bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Nomor 1 ini hubungan historis, yakni kelahiran MAZ memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW 9. Yang kedua, hubungan finansial, adanya aliran dana dari anggota dan aparat teritorial NII KW 9 yang menjadi sumber dana signifikan bagi kelahiran dan perkembangan MAZ. Kemudian yang ketiga, hubungan kepemimpinan, yakni kepemimpinan di MAZ terkait dengan kepemimpinan di organisasi NII KW 9, terutama pada figur AS Panji Gumilang dan sebagai pengurus yayasan. Nah, itu dalam ranah temuan MUI yang pertama ya. Kemudian temuan MUI yang kedua ini terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NII KW 9. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain dalam hal mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Kemudian yang ketiga, ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan MAZ, sebagaimana dimuat dalam majalah Al Zaitun. Kemudian temuan MUI yang keempat, persoalan Al Zaitun terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial. AS Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan maksudnya ya, yang terkait dengan organisasi NII KW 9. Kemudian temuan yang kelima, ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri MAZ dengan organisasi NII KW 9. Ini tahun 2022 sudah ada penemuan seperti ini, sahabat. Nah, lalu berdasarkan kesimpulan di atas, tim MUI merekomendasikan beberapa hal kepada pimpinan harian MUI. Yang pertama, memanggil pimpinan MAZ untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi tim peneliti MAZ MUI. Kemudian yang kedua, dikarenakan persoalan mendasar MAZ terletak pada kepemimpinannya. Diharapkan pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi masalah kepemimpinan di MAZ. Kemudian yang nomor 3, pimpinan harian MUI agar mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan pondok pesantren Al Zaitun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan ummah. Demikian kesimpulan dan rekomendasi ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ini ditulis Jakarta 28 Rojab tahun 1423 Hijriah, atau kalau dimasehikan Jakarta 5 Oktober tahun 2002 Masehi. Lalu kemudian di sini juga dimuat sangkalan dari pihak pengurus Al Zaitun yang bisa sahabat baca di laman ini ya. Dan berita senada dengan ini sahabat juga bisa temukan di laman media-media nasional lain yang diunggah baru-baru ini. Jadi banyak sekali lah sahabat bisa googling gitu ya mengenai pondok pesantren Al Zaitun. Dan berita lama ternyata diangkat kembali hari ini sahabat.
Kalau melihat kabar-kabar ini ya saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi di awal tadi ya sudah sepatutnya kita aminkan bersama sahabat ya. Dan kita doakan semoga pihak-pihak terkait dapat segera bergerak sebagaimana yang diharapkan lah seperti itu. Dan terakhir saya tak lupa juga doakan kepada semua sahabat, semoga kita semuanya senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.